Ada nggak dari kalian yang menunggu semangat dulu baru kerja, tetapi semangat itu nggak datang-datang, akhirnya tidak jadi kerja, akhirnya tidak jadi melakukan sesuatu apapun itu. Nah, jika kalian pernah untuk melakukan ini, mari kita bahas. Topik video kali ini adalah tentang cara untuk mengatasi rasa malas tanpa menunggu motivasi, ya kan kawan? Banyak dari kita, ya, sebagian dari kawan-kawan sendiri juga pernah bilang bahwa ketika ingin melakukan sesuatu itu sangat berat rasanya, cukup berat sekali kita untuk melakukannya karena motivasi kita itu hilang, ya. Nah, ini yang cukup prihatinkan bagi sebagian orang, karena dengan adanya untuk kita menunggu rasa malas, menunggu motivasi itu datang kepada kita, ingin kita lakukan, itu sejatinya kita akan terus menunda-nunda pekerjaan kita, ya. Nah, nanti akhirnya kita akan burn out sendiri otak kita untuk melakukan hal tersebut karena kewalahan nanti pada akhirnya, ya kan. Nah, yang kita bahas adalah kenapa kita itu sering ngerasa malas, ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang produktif, kita itu sulit untuk melakukannya karena yang kita bawa itu rasa malas. Mungkin kita capek seharian kerja, ingin membaca buku misal, ingin membuat bisnis baru, ingin menyelesaikan pekerjaan, kita itu cukup sulit sekali untuk melakukan hal tersebut, ya. Ingin olahraga, ya, kita selalu merasa malas menunggu motivasi kita itu, menunggu mood kita itu datang, ya. Nah, ini sebagian masalah dari orang yang kita bahas. Kenapa kita itu sering merasa malas? Yang pertama adalah mungkin kita itu menganggap tugas itu terlalu berat, ya. Jangan menganggap tugas itu terlalu berat, ya. Itu akan membuat diri kita itu akan sulit untuk bergerak, karena kalau kita menganggap ini terlalu berat untuk diri kita, itu akan sama saja diri kita itu tidak akan semangat untuk melakukannya. Jadi anggaplah tugas itu sangat enteng bagi Anda, dan itu mindset ini cukup berpengaruh kepada tindakan. Ubah mindset dulu, baru tindakan itu akan muncul dengan sendiri. Jadi tugas itu rasain yang dimana tidak terlalu berat untuk diri kita, tapi ini adalah tugas yang untuk saya, memang saya harus layak melakukannya. Nah, itu yang akan membantu kalian untuk bergerak, ya. Yang kedua adalah mungkin kita itu terlalu perfeksionis, ya, takut hasilnya jelek. Ini dampak buruknya juga, ya, dari kita untuk yang terlalu perfeksionis, terlalu mementingkan hasil tanpa mementingkan prosesnya. Karena sejatinya kita itu adalah dengan proses lah kita itu mampu menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi jangan fokus kepada hasil yang perfect, hasil yang terlalu sempurna dibandingkan dengan proses kita itu. Kalau kita fokus kepada proses setiap hari, proses yang sempurna itulah yang membawa kita untuk menghasilkan hasil yang sempurna juga. Yang ketiga adalah kita harus tahu cara kerja otak kita harus tahu sifat otak kita itu kayak gimana. Otak kita itu, otak manusia itu adalah otak yang lebih suka kenyamanannya. Itu sudah didesain dari kita zaman dulu, bahwasanya nenek moyang kita itu selalu menghindari dari bahaya, ancaman. Kita itu selalu menganggap rasa kenyamanan itu adalah yang disenangi oleh otak. Nah, jadi kalau kalian ingin berhasil, ingin lebih sukses, kalian jangan ikuti apa yang diinginkan oleh otak, kenyamanan itu. Kalian harus bergerak untuk merasa tidak nyaman. Sama seperti kita itu untuk melatih otot kita itu harus kita siksa, kan, harus kita streskan baru dia jadi. Nah, sama dengan otak, kita harus siksa dulu biar dia terasa, biar dia jadi, ya kan kawan. Oke, balik lagi ke topik awal, solusi realistis untuk kita itu merasa malas. Yang pertama adalah gunakan hukum 5 menit pertama. Gunakan hukum 5 menit dulu, ya. Bisa jadi kalian itu hanya malas pada awalnya, setelah itu kalian mulai, kalian biasanya akan lanjut, ya, lebih lama. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Saya lihat podcast dan juga membaca buku, karena 5 menit awal itulah yang menentukan kalian ke depannya. Ketika kalian tidak melakukan 5 menit awal itu, kalian ke depannya tidak akan juga melakukannya. Jadi hitung, kalau bisa 5 detik, kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, langsung bergerak. Itu akan membantu kalian untuk ngebus untuk melakukan hal tersebut, untuk berani konsisten juga. Disiplin itu yang lebih utamanya, ya.
Kedua adalah jangan menunggu mood. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan mood kita baik atau buruk. Jika baik kita melakukannya, jika buruk kita sangat sulit untuk melakukannya, karena mood itu jangan kita turuti, sama dengan gengsi mood itu. Kalau kita turuti, kita akan habis bila dimakannya, ya, teman-teman. Yang ketiga, lingkungan itu sangat penting. Lingkungan kalian perhatikan lagi. Jika kalian punya lingkungan yang suportif, kalian lanjutkan. Jika kalian tidak punya lingkungan suportif, tinggalkan, karena itu cukup berpengaruh dari kalian. Jadi quotes hari ini adalah action comes before motivation. Disiplin itu milih apa yang kamu mau yang paling lama, bukan yang kamu mau sekarang. Nah, itu adalah kunci dari disiplin. Hindari rasa malas yang tadi saya bilang kepada kalian. Ya, jadi bukan orang rajin yang menang, tapi orang yang terus melawan rasa malasnya setiap hari. Terima kasih.